Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala syukrillah, wala haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan, dirahmati Allah, terlebih dahulu saya ingin mengajak kita semua untuk bermohon kepada Allah. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Doa ini seperti kita ketahui adalah salah satu doa yang dimohonkan Nabi Musa ketika beliau berhadapan dengan mereka orang-orang yang menzolimi beliau, seperti berada pada masa kerajaan Firaun. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa memperbanyak doa, karena doa ini bagian dari ibadah yang terus-menerus harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, kali ini kita akan menjelaskan sebuah tema yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sebagai teladan ketika beliau sebagai seorang pemuda. Seperti kita ketahui bahwa dalam sejarah dunia dimanapun, pemuda adalah merupakan tonggak sejarah yang mampu menentukan masa depan sebuah bangsa, mampu menentukan masa depan peradaban di dunia manapun. Kita ketahui 28 Oktober adalah hari yang bersejarah bagi Indonesia, yaitu memperingati Sumpah Pemuda. Sebagai bagian dari pemuda tentu punya kelas umur yang di dalam kriteria umur seseorang seperti yang ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah punya kategori tertentu. Katakanlah usia seorang yang mulai dari remaja sampai dia kemudian pemuda, mulai dari balita, remaja, pemuda, usia mulai dari setelah belasan tahun, dari 20 menjadi 60, masih pemuda dinyatakan, masih produktif. 70 juga masih sebenarnya. Tapi dalam konteks situasi dan kondisi Indonesia, seringkali usia pemuda itu sudah mengalami semacam degradasi, ya. Karena apa? Karena masa produktif seorang pemuda itu bisa dinilai ketika dia sudah pensiun misalnya. Nah, ini kan hanya soal kategori dalam sebuah pekerjaan. Tetapi seorang usia yang masih muda, intinya dia harus secara energik, dia harus secara produktif, ya, untuk menghasilkan karya-karya terbaik dalam kehidupannya. Kalau kita lihat seorang dosen, ya, semakin tua usianya sebenarnya dia semakin matang. Seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz, semakin tua usianya dia akan semakin matang. Nah, tetapi semua ini kembali kepada fisik seseorang. Seseorang dalam konteks Islam harus sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual, ya, sehat sosial, dan kesehatan ini harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya sebagai sebagian dari potensi yang dimiliki oleh kita semua sebagai hamba Allah. Para pemirsa, kalau kita perhatikan bagaimana kita mestinya menjadikan pemuda sebagai ujung tombak dalam satu peradaban bangsa, maka Rasulullah SAW ketika beliau dari masih masa muda sampai beliau usia 40 tahun, sampai beliau pada usia di penghujung 60-an tahun, ya, maka sebenarnya Rasulullah SAW itu banyak membina kaum generasi muda menjadi kader untuk penyangga gerakan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ada sebuah yang bernama Al-Arqam, ya, sebuah sahabat di dalam rumah Arqam, dia membentuk satu komunitas kader-kader yang dijadikan sebagai pendukung dakwah Nabi Muhammad. Kalau kita mulai dari sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah bin Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan semua ini adalah sebenarnya tokoh-tokoh muda. Tokoh-tokoh muda yang diajak Rasulullah untuk berdakwah. Kenapa? Karena kondisi muda ini masih punya fisik yang kuat. Bayangkan beliau masih waktu muda pergi ke Sam untuk berdagang
Dahulu belum ada pesawat terbang. Ketika itu belum ada mobil seperti sekarang. Beliau naik unta, subhanallah. Untanya sangat kuat, tahan lapar, tahan haus. Karena unta itu ternyata menyimpan dengkul di kunduknya itu simpanan air yang dia kemudian berjalan ya berhari-hari, berbulan-bulan ya, dia tahan sekali untuk membawa Rasulullah SAW sampai berdagang ke negeri Syam. Nah, oleh karena itu selain fisik pemuda yang kuat, ya juga dia harus punya kekuatan iman. Karena Rasulullah mengatakan al-mu'minuna qawiyyun khairu ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Seorang pemuda, dan kita semua tentu ya bagian dari pemuda, karena tidak mungkin pemuda lahir tiba-tiba muda, karena dia dari harus balita, remaja, kemudian jadi pemuda, nanti setelah pemuda dia menjadi orang usia yang tua, tapi dia masih bagian dari pemuda. Kenapa? Karena orang tua harus bisa mendukung para pemuda untuk berkreatif. Orang tua yang usia sudah lanjut, katakanlah 70 tahun ke atas, dia harus bisa membimbing para pemuda. Saat ini, para pemirsa, kalau kita perhatikan, Indonesia adalah salah satu negara yang diberikan bonus demografi pemuda di atas katakanlah 50% ya, lebih dari penduduk bangsa ini usia produktif pemuda yang harus kita jadikan sebagai aset besar bangsa ini. Saya katakan aset besar bangsa ini kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ya, katakanlah negara-negara yang sudah maju, itu tidak mampu untuk mereproduksi pemuda setingkat apa yang ada di Indonesia. Katakanlah Amerika, kemudian negara-negara Eropa, itu terjadi pertumbuhan penduduk demografi yang mengalami pelambanan. Sementara Indonesia justru sebaliknya. Nah, potensi sumber daya pemuda ini harus kita jadikan sebagai modal sosial atau social capital ya, yang mampu kita tingkatkan lewat seperti di madrasah ini ya, atau di sekolah ini, kemudian lewat pelatihan-pelatihan sumber daya manusia yang ada di berbagai pendidikan. Ini terus terang harus kita perkuat, harus kita fokuskan sekalian para pemirsa. Karena kalau tidak, maka kita akan mengalami satu pertumbuhan yang melamban, yang kemudian terjadi semacam degradasi. Para pemirsa, nah sekarang mari kita lihat faktanya. Apakah pemuda sudah kita jadikan sebagai bagian dari upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan? Menurut hemat saya, masih terjadi kesenjangan, ya, di mana pemuda masih banyak yang terlibat kepada praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pemuda misalnya terlibat kepada praktek-praktek penyalahgunaan obat terlarang, narkoba. Ya, pemuda misalnya terlibat dengan penggunaan minuman beralkohol miras. Pemuda terlibat dengan misalnya tindak kekerasan dan seterusnya dan seterusnya. Dan prihatinnya kalau kita lihat lembaga pemasyarakatan, lapas, yang di sana banyak anak-anak muda terlibat dari tindakan kriminal. Ini menurut saya amat sangat memprihatinkan. Nah, oleh karena itu saya mengajak para pemirsa ya untuk menjadikan ini satu realitas sosial yang harus kita perbaiki. Nah, karena itu caranya adalah pertama, kata Rasulullah SAW, ya kita harus mendidik para pemuda harus mempunyai kekuatan iman. Lagi-lagi kekuatan iman itu lebih dicintai oleh Allah. Al-mu'minuna qawiyyun khairu ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Jadi iman itu bagaikan kita berjalan di satu perjalanan yang kencang, di tol lah katakan rata-rata 120, tapi kemudian kita punya rem, jangan sampai remnya blong itu berbahaya itu. Maka iman harus mampu untuk mengendalikan jiwa dan semangat para pemuda. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW diingatkan ya oleh Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik iman seseorang itu adalah sebaik-baik tingkah lakunya. Jadi kalau seorang misalnya tingkah lakunya tidak baik,
dia menjadi orang kriminal, misalnya begitu ya. Maka ini kemudian harus dilihat, ini kondisi keimanannya seperti apa. Banyak kisah yang terjadi di masyarakat kalau kita lihat dalam kehidupan ekonomi yang sulit. Sekarang misalnya maraknya pinjaman online, pinjol, yang kemudian menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Di satu sisi dia terpaksa untuk menggunakan itu, butuh makan karena kesulitan ekonomi. Di sisi lain, ya dia sebenarnya ingin mencari pembiayaan yang halal dan thayyib. Tapi lagi-lagi dia tidak mampu. Kenapa ini terjadi? Tentu ada yang salah, ada yang keliru. Di satu sisi kita ya mungkin belum punya satu kekuatan untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan ini, karena mungkin masih terbatas secara ekonomi, begitu juga terbatas dalam bentuk pendidikan, begitu juga terbatas dalam bentuk dukungan keluarga. Namun di sisi lain, ya kita harus betul-betul yakin. Jadi tingkat keyakinannya itu tidak sekedar ainul yakin ya, atau melihat dengan mata kepala, tetapi juga harus dengan ilmunya. Ilmunya harus mampu mengubah keyakinannya itu menjadi ilmu yakin. Kemudian tingkatan ketiga adalah dia harus sampai kepada tingkat hakul yakin. Benar-benar dia yakin bahwa situasi ini, situasi sulit ini, apalagi di era pandemi Covid, harus kita hadapi ya dengan sekuat tenaga. Harus kita hadapi dengan penuh kesungguhan. Harus kita hadapi dengan penuh pengorbanan. Sebab kalau tidak, maka kita akan larut dalam kesulitan, yang kesulitan itu kemudian tidak bisa kita keluar dari problem yang kita hadapi. Para pemirsa, karena itu saya mengajak kita yang namanya untuk menanamkan sumber daya manusia yang handal bagi kaum pemuda. Ya, kalau kita lihat kisahnya, itu ada kisah dalam Quran surah Al-Kahfi. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haq. Itu artinya kami perlihatkan kepada para pemuda betapa kisah Al-Kahfi itu ya, mereka menghadapi satu kerajaan yang zolim, kemudian mereka bersembunyi di gua Kahfi, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Ya, dalam kehidupan yang gelap gulita itu, dalam gua itu dikisahkan, alhamdulillah dengan ikhtiar, seperti saya katakan, ya, ikhtiar itu sesuatu yang wajib dilakukan. Kemudian doa, yang mereka terus berdoa kepada Allah, kemudian mereka bertawakal kepada Allah, sehingga mereka bisa keluar dari situasi yang sulit itu. Nah, para pemirsa, kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran. Bagaimana sosok seorang pemuda yang mampu keluar dari situasi kondisi di mana terjadi kezaliman, mampu keluar dari situasi dan kondisi di mana terjadi kegelapan, mampu keluar dari situasi dan kondisi di mana mereka berhadapan dengan problem kehidupan, lingkungan, dan sekitarnya. Nah, para pemirsa, karena itu sekali lagi ini fakta bagi pemuda, bahwa pemuda itu bukan sekedar harapan masa depan suatu peradaban, tapi pemuda itu betul-betul mampu membuktikan jati dirinya sebagai seorang pemuda, sehingga dia keluar dari problem yang tengah dihadapi. Nah, dalam konteks itulah, maka Rasulullah SAW sekali lagi saya ingin menegaskan sebagai sosok yang teladan ya, yang tidak tergantikan menurut saya. Kalau kita lihat satu buku yang terkenal 100 tokoh di dunia ya, Nabi Muhammad itu dibandingkan dengan tokoh lain tapi ternyata tidak pantas. Ya kan? Mengapa? Karena pemuda itu Nabi Muhammad itu kalau kita lihat keteladanannya seperti yang sebut tadi, bukan sekedar teladan dalam keluarga beliau, bukan sekedar teladan dalam bentuk keilmuan yang beliau miliki, bukan sekedar teladan dalam kerasulannya sebenarnya, tapi keteladanan dalam berbagai dimensi kehidupan. Nah, karena itu di dalam sebuah hadis disebutkan, innama bu'istu liutammima makarima akhlak. Aku ini diutus, kata Muhammad, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi Muhammad beribadah dengan tekun, maka buah hasilnya adalah akhlakul karimah yang dia tunjukkan. Nabi Muhammad berdagang dengan jujur, maka buah hasilnya adalah keteladanan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian berkeluarga dengan baik ya, dengan Khadijah, maka ini juga puncaknya adalah keteladanan. Sekali lagi, Nabi Muhammad membina para pemuda-pemuda
mulai dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Ini adalah keteladanan yang dia tunjukkan kepada kaum pemuda dalam sebuah peradaban. Sekarang timbul pertanyaan, kalau masyarakat kita sekarang mengalami satu problem keteladanan, mereka mengatakan, saya ini bingung nih, saya ini kok melihat sekarang masyarakat sudah tidak ada keteladanan, saya melihat sekarang sudah ada tokoh yang diteladani, saya melihat sekarang sudah tidak ada peradaban yang bisa diteladani. Maka saya ingin menjawab, kita kembalikan kepada spirit ya keteladanan kepada Nabi Muhammad, supaya apa? Kita jangan sampai bersikap pesimis. Jangan kita kemudian bersikap seolah-olah putus asa melihat kondisi ini. Kenapa? Karena kondisi ini harus kita perbaiki. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, ini kondisi harus kita perbaiki. Tidak boleh kita menyerah terhadap kondisi ini, kondisi sulit ini. Karena apa? Karena sebagai seorang beriman, Allah memberikan rasa optimisme kepada orang yang beriman. Dalam Quran disebutkan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan kamu putus asa, karena kamu orang beriman. In kuntum mu'minin, kamu itu orang beriman. Karena orang beriman itu, kata Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah. Cuma masalahnya sekarang untuk menjadi orang beriman itu tidak mudah. Tidak sekedar membalik telapak tangan, saya orang beriman, tidak. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, laisal imanu bit tamanni, walakinna ma waqara bil qalbi, wa saddaqa bil amal. Iman itu bukan sekedar ucapan, saya ini beriman, saya sudah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa cukup begitu iman? Tidak cukup. Tapi walakinna ma waqara bil qalbi wa saddaqa bil amal. Jadi sesuatu yang sudah diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini di hatinya, kemudian dipraktekkan dalam perbuatan keseharian. Itu sebabnya maka di awal tadi saya menyebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW itu, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya, sebaik-baik iman seseorang itu adalah sebaik-baik praktek budi pekerti yang dia tampilkan dalam keseharian. Jadi saya pernah mengatakan begini, sebenarnya lapas ini bisa kosong, ya. Kalau sekarang kan, kalau kita saksikan di mana-mana lapas itu kan penuh. Ya, coba para pemirsa lihat di mana lapas itu overload, itu over capacity, itu bisa kosong itu. Kalau kita berhasil mendidik anak-anak bangsa ini, imannya menjadi iman yang kuat, tidak mudah tergoda dengan praktek-praktek keji dan mungkar. Ya, jadi negara ini tidak akan punya beban, ya, terhadap tadi lembaga pemasyarakatan yang coba bayangkan makannya berapa itu, ya. Luar biasa itu. Banyak sekali yang harus disediakan mereka makan sehari-hari, karena di situ ada ratusan bahkan ribuan orang. Bahkan untuk se-Indonesia bisa jutaan itu. Nah, kalau kita berhasil mendidik, ya ini bukan berandai-andai ya, tapi ini satu ajaran yang dibawa Rasulullah SAW ini. Ditanamkan keimanannya, ya, seperti yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tadi itu, ya, laisal imanu bitamanni walakinna ma waqara bil qalbi wa saddaqa bil amal. Iman itu bukan hayalan, bukan sekedar ucapan, ya kan? Tapi sesuatu yang diyakini dalam hati, kemudian dibenarkan dengan perbuatan, maka sesungguhnya kehidupan kita dalam keseharian akan mengalami satu kondisi di mana kondisinya menjadi orang-orang yang betul-betul mempunyai spirit, ya, untuk mampu membentuk pemuda. Nah, pemuda yang saya maksud di sini adalah ada setidaknya 3 kategori, ya. Pemuda karena faktor usia, pemuda karena jiwanya muda, ya. Ada orang yang usianya masih muda tapi pikiran sudah tua, gitu ya. Atau sebaliknya, usianya sudah tua tapi pikiran masih muda. Jadi ini harus kita tempatkan pada proporsinya. Jadi usianya muda, pikirannya sudah tua,
Ada yang kedua adalah usianya sudah tua tapi pikirannya masih muda. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga kategorinya tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian apa dia sudah tua atau masih muda, tapi pikirannya betul-betul jauh ke depan. Karena Al-Quran mengingatkan bagi semua usia, kapanpun, dimanapun kita berada, itu coba perhatikan dalam Quran ya, para pemirsa. Misalnya Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, bertakwalah kepada Allah. Jadi orang beriman itu harus senantiasa punya semangat, spirit untuk menjadi orang bertakwa. Orang beriman yang pemuda, dia bisa spiritnya untuk bertakwa. Orang beriman yang sudah usia tua tadi, dengan kategori masih muda jiwa dan semangatnya, ya spiritnya untuk bertakwa. Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kamu mempersiapkan kehidupan hari osok yang lebih baik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang kita ketahui itu belum punya nilai-nilai takwa, maka kita sebagai seorang pemuda harus bertanggung jawab. Ingat, para pemuda, masa depan para pemuda ada pada diri kita masing-masing. Ingat para pemuda, masa depan bangsa ada pada pemuda. Masa depan umat dan agama ini ada pada masa pemuda yang sekarang. Tentu pemuda yang sekarang ini kalau dia pada usia katakanlah rata-rata di atas belasan tahun, katakanlah 20 tahun ke atas, maka 30-40 tahun ke depan, ya bahkan sampai bisa 50 tahun ke depan, bangsa dan negara ini ada para pemuda. Karena itu saya menitipkan beberapa pesan penting bagi pemuda. Pertama, usia muda harus jiwa muda. Usia yang sudah agak tua, katakanlah sudah lanjut, tapi jiwanya harus masih pemuda. Dan yang ketiga adalah tanpa kecuali usianya, tapi dia semangat dan jiwanya harus menjadi jiwa muda. Jiwa muda yang dimaksud ini adalah jiwa yang mampu melakukan sebuah perubahan. Ya, perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang lebih baik. Perubahan yang lebih baik itu oleh Al-Quran menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Perbaikan dan perbaikan, al-islah summal islah, al-islah summal islah. Jadi perbaikan yang kita lakukan itu adalah perbaikan dalam keseharian, di mana ekonomi harus kita perbaiki, di mana kondisi sosial masyarakat harus kita perbaiki, begitu juga keluarga harus kita perbaiki. Nah, semua perbaikan-perbaikan ini adalah merupakan spirit dari generasi muda dan jiwa muda, seperti yang ditampilkan dalam sejarah peradaban Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan begitu juga yang ditampilkan dalam sejarah para pemuda, Sumpah Pemuda. Ingat, Sumpah Pemuda 28 Oktober itu jelas adalah memberikan spirit untuk bersatu para pemuda. Ingat, spirit pemuda bersatu ketika itu tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membedakan agama, daerah, ya bagaimana dia mempunyai satu bahasa itu, bahasa Indonesia itu dengan sumpahnya yang begitu kuat sekali untuk bersatu, mempersatukan. Begitu juga satu nusa dan satu bangsa. Itu artinya Indonesia memiliki satu catatan sejarah dari pemuda, yaitu puncak peradaban pemuda untuk mempersatukan satu peradaban bangsa. Dan bangsa ini berdiri juga atas semangat dan jiwa pemuda. Rasulullah SAW mendirikan Madinah ya sebagai sebuah negara. Madinah juga adalah semangat dari kepemudaan yang beliau miliki. Mudah-mudahan keteladanan yang kita ambil dari Muhammad sebagai seorang pemuda dapat melahirkan satu bentuk peradaban umat dan bangsa yang Indonesia bagian dari peradaban itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, karena kita bertekad, berkomitmen untuk menjadikan pemuda sebagai ujung tombak pembangunan agama, bangsa dan negara. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasruminallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.